guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua, Gojek Driver Activity. Ya, untuk kesempatan video kali ini gua akan ngebahas kiat-kiat uh, menjadi driver Gojek agar orderannya lancar jaya tanpa hambatan. Bagaimana sih sistem yang diterapkan oleh Gojek untuk memberikan orderan kepada para drivernya? Apa sih kriterianya driver-driver atau mitra-mitra yang akan diberikan order oleh sistem Gojek ya? Tanpa berpanjang lebar lagi, yuk kita simak aja caranya agar kita bisa mendapatkan orderan yang ada di lapangan agar menjadi milik kita. Yuk kita simak pembahasan selanjutnya. Oke gengs, kita masuk ke poin yang pertama. Poin yang pertama adalah kita harus nentuin jam kerja kita. Kita mau kerja dari jam berapa sampai jam berapa. Dan itu harus kita lakukan dengan cara yang konsisten gengs. Sekali lagi, dengan cara yang konsisten. Ya, misalnya kita mau narik dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi. Terus kita harus secara konsisten menerapkan jam kerja kita dari jam 6 sampai jam 6 atau dari jam 8 sampai jam 3 sore mungkin atau jam berapa. Kita harus tentuin jam kerja kita dan kita harus melakukannya itu dengan cara yang konsisten. Karena apa? Karena kalau kita biasa kerja misal dari jam 8 sampai jam 3 sore misalnya. Jadi ketika ada order yang masuk yang ada gitu ya, order ada di jam 4, kita walaupun kita online tapi kita biasanya cuma sampai jam 3 sore itu nggak akan dibagi geng sama sistemnya Gojek. Karena Gojek ingin memastikan bahwa orderan yang dikirimkan kepada drivernya itu siap untuk dijalankan oleh drivernya. Jadi kalau sudah sampai jam 3, ya udah sampai jam 3. Karena kemungkinan besar ketika kita tetap online di jam 4 sorenya dan orderan itu ada di dekat kita atau di sekitar kita itu nggak akan dapat gengs orderannya. Sistem Gojek akan memberikan orderan tersebut kepada driver yang biasa memang online di jam 4 sore tersebut begitu. Karena kita nggak biasa nih atau kita jarang-jarang sampai jam 4 karena kebiasaan kita mayoritas kebanyakan online cuma sampai jam 3 sore misalnya. Kemudian tiba-tiba di suatu hari kita online nih sampai jam 4. Nah, ketika ada orderan misalnya di jam setengah 4, itu kita kemungkinan kecil untuk mendapatkan order itu. Karena kita nggak konsisten, kita jarang-jarang online di jam setengah 4. Karena kebiasaan kita mayoritas keseringan hanya sampai jam 3. Jadi, kita harus konsisten dulu dari jam berapa sampai jam berapa kita online. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah jumlah order di sekitar kita. Jadi kalau kita ada di hutan, di gunung yang nggak akan ada order di situ, kita harus mencari tempat-tempat di mana potensi order banyak. Misalnya kalau kita mau nyari GoFood, ya kita harus ke deket-deket mall, kita harus ke deket-deket restoran, begitu. Untuk Goret mungkin pagi di perumahan. Ya, jadi kita harus membaca order apa yang ramai di jam-jam tertentu. Kalau pagi misalnya di perumahan, kalau siang di area restoran, mall dan sebagainya. Jadi tergantung apa yang dimana tempat yang potensi adanya order. Jadi kita harus ke tempat-tempat yang berpotensi mendatangkan order begitu. Ya, selanjutnya poin yang ketiga yaitu kinerja dalam menyelesaikan order. Ya, jadi untuk poin yang ketiga ini dibagi beberapa unsur lagi nih gengs ya. Yang pertama itu pembatalan ya. Jadi Gojek akan merekam berapa banyak sih pembatalan yang kita lakukan dari orderan yang dikasih dari sistem Gojek gitu ya. Nanti itu juga akan mempengaruhi orderan-orderan selanjutnya ya. Akan melambat begitu, akan kemungkinan mendapatkannya akan semakin kecil kalau kita sering melakukan pembatalan.
Dan Gojek juga selanjutnya akan merecord atau merekam berapa banyak sih penerimaan order yang kita kerjakan. Terus selanjutnya juga Gojek akan merekam pengabaian, berapa banyak kita mengabaikan orderan saat orderan masuk ke handphone kita. Nggak enak gengs kalau diabain gengs ya, makanya kalau nggak mau diabain jangan ngabain juga gengs. Yang terakhir itu adalah penolakan, seberapa sering, seberapa banyak kita melakukan penolakan saat order masuk ke handphone kita. Yang terakhir nih gengs, yang keempat ya, Gojek akan memberikan order kepada kita dengan menganalisa dulu riwayat order kita ya. Kita kalau misalnya yang pertama itu dibagi menjadi salah satunya jenis layanan. Kalau di situ ada orderan GoRide, sistem Gojek akan melihat driver mana yang sering mengambil atau menjalankan orderan GoRide. Kalau ada orderan GoFood di sekitar kita, sistem Gojek akan mencari driver mana yang sering mengambil atau menyelesaikan orderan GoFood dan seterusnya gengs. Yang selanjutnya yaitu jarak jemput ya. Jarak jemputnya misalnya kita terbiasa misalnya 1 kilo jarak jemputnya, kemudian kita ambil. Selanjutnya kalau ada orderan lagi yang jaraknya 1 kilo, kita bisa juga dikasih gengs. Jadi itu akan memperbanyak kemungkinan kita menerima order, bukan orderan yang hanya ada di sekitar kita aja, tapi orderan yang agak jauh pun kalau memang kita biasa ngambil itu akan dikasih orderannya gengs ya, walaupun jaraknya misalnya 1 kilo jarak jemputnya. Yang selanjutnya itu jarak antar gengs. Kalau kita biasa ada orderan misalnya jarak antarnya adalah 7 kilo, sementara rekam jejak kita rata-rata jarak antar kita tuh hanya 2 kilo. Orderan itu kemungkinan kecil kita terimanya itu kemungkinannya kecil gengs. Orderan itu akan dikasih kepada driver yang memang biasa ngambil dengan jarak 7 kilo atau jarak yang sesuai dengan orderan yang ada saat itu, begitu gengs. Mungkin seperti itu gengs. Oke geng, sampai di sini dulu videonya tentang kiat-kiat yang harus diketahui oleh driver Gojek. Untuk video selanjutnya gue akan bikin mengenai simulasi mengenai sistem Gojek, akan memberikan cara sistem Gojek memberikan orderan kepada para drivernya yang ada di lapangan, seperti apa prosesnya. Nanti kita akan bahas itu semua lebih detailnya lagi di video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk di subscribe, like, and share. Dan jangan lupa juga untuk dibunyikan loncengnya agar dapat notifikasi saat gua upload video baru. Oke, see you. Salam sukses driver Gojek Indonesia.